Puji Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, Saudara. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, janganlah itu mengurangi sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita langsung saja Saudara akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tema firman Tuhan malam hari ini saya memberikan judul Waktu dalam Penantian. Puji Tuhan Saudara, waktu dalam penantian. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan Saudara, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali Saudara. Di sini dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kalau kita berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, Saudara, itu berarti kesudahan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan itu waktunya sudah dekat, Saudara. Dengan kata lain bahwa kedatangan Tuhan kedua kali, Saudara, itu sudah dekat. Jadi saat dimana kita hidup saat ini Saudara, ini adalah masa-masa terakhir. Kalau firman Tuhan ini oleh Rasul Petrus Saudara ditulis antara tahun 63 dan tahun 64 Saudara, saat itu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi bisa kita renungkan Saudara, seberapa dekat, karena saat ini kita sudah berada di tahun 2020 Saudara. Kalau kita lihat Saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Saudara, mulai dari ayat yang pertama, di sana dituliskan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Saudara. Jadi menjelang hari kedatangan Tuhan, di mana kita hidup, di mana kita berada saat ini Saudara, ini adalah masa-masa yang sukar. Bahkan lebih lanjut dijelaskan Saudara, bagaimana karakter manusia yang hidup pada zaman ini, di mana kita berada Saudara. Nanti Saudara bisa baca, di sana banyak hal disampaikan Saudara. Di sana antara lain dikatakan bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Mereka lebih suka hal-hal yang jahat. Mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah ini. Saudara. Nah, di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, Saudara, firman Tuhan datang kepada kita. Saudara. Rasul Petrus menasihati kita semua Saudara, beberapa sikap yang harus kita lakukan di tengah keadaan yang sukar ini. Yang pertama Saudara, yang pertama yaitu kuasai diri dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kemudian yang kedua Saudara, hidup di dalam kasih kepada sesama, yaitu saling mengasihi. Kemudian yang ketiga Saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa kita harus melayani sesuai dengan karunia yang Allah percayakan kepada kita masing-masing. Sekarang akan kita lihat bersama-sama yang pertama Saudara, yaitu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara, menjelang hari Tuhan, Saudara, anak-anak Tuhan harus dapat menguasai diri. Dalam keadaan yang begitu rupa saat ini, Saudara,
sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat menguasai diri. Karena orang yang dapat menguasai diri, saudara, adalah orang yang dapat memimpin kehidupannya dengan baik. Orang yang dapat menguasai diri, ia memberikan rasa aman, saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat, saudara, di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, firman Tuhan di sini menuliskan, saudara, bahwa puncak dari kesempurnaan iman, saudara, adalah kasih. Tetapi untuk mencapai tingkatan yang paling atas ini, saudara, harus dimulai yang di bawah. Harus dimulai dari yang paling bawah, saudara, yaitu penguasaan diri. Ya. Jadi, dari penguasaan diri meningkat kepada kelemah lembutan, kemudian kepada kesetiaan, kepada kebaikan, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan yang teratas, saudara, adalah kasih. Tanpa ada penguasaan diri di dalam hidup kita, saudara, itu mustahil kita dapat mencapai kasih. Sebab bila kita, saudara, kehilangan penguasaan diri, maka kita akan kehilangan kekuatan kita. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan menasihatkan kepada kita, kita harus dapat menguasai diri supaya kita tidak kehilangan kekuatan, saudara. Kalau kita ingat, saudara, tentang Tuhan Yesus, saudara, Ia memiliki kuasa di bumi dan di surga, saudara. Karena apa? Karena meskipun ia manusia, saudara, meskipun ia 100% manusia, tetapi ia juga 100% Allah, saudara. Ketika ia menderita, ia disalibkan, saudara, ia dapat saja dengan perkataannya, dengan tindakannya, saudara, ia dapat turun dari salib, saudara. Dan dia boleh membalas orang-orang yang mencemoohkan, yang menghina dia, yang membuat dia menderita, saudara. Ia dengan mudah melakukan hal itu. Tetapi kita lihat, Tuhan Yesus menguasai dirinya, saudara. Ia sanggup, ia mampu, tetapi dia menguasai dirinya. Jadi, saudara, sangat penting bagi anak-anak Tuhan untuk kita dapat menguasai diri. Karena apa, saudara? Semakin mendekatnya hari Tuhan, saudara, kita harus hidup dalam penguasaan diri. Dan itu, saudara, akan membuat, saudara, kita menjadi tenang. Dan kalau kita tenang, saudara, kita dapat berdoa. Ketika hati kita tenang, saudara, kita dapat menghampiri Allah, kita dapat berdoa kepada Tuhan, saudara. Kenapa harus berdoa, saudara? Kalau kita buka di dalam Yeremia, saudara, kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saudara, kita berdoa itu kita berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak dapat kita pahami, saudara. Kalau kita menilik, saudara, keadaan yang terjadi pada hari-hari ini, ya, kita tidak mengerti, kita tidak tahu, saudara, kenapa bencana ini sudah terjadi atas dunia ini, bahkan atas negeri kita, saudara.
Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan, saudara, bahwa kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, firman Allah di sini mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara, di tengah-tengah dunia yang kacau balau pada saat ini, boleh dikatakan demikian, saudara. Di sini Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat hidup dengan bijaksana, saudara. Untuk kita dapat hidup dengan bijaksana. Karena apa, saudara? Karena kalau waktu itu sudah terlewatkan, kita sudah tidak mampu menangkapnya lagi. Kita sudah tidak mampu mengulanginya lagi, saudara, karena segera berlalu. Kemudian di dalam ayat yang ke-17, saudara, di situ Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Untuk apa, saudara? Untuk kita mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Akal budi dipergunakan untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan mengatakan, hendaklah hidupmu penuh dengan roh. Saudara, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan mengajar kita, saudara, sehingga kita mengerti, saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam penguasaan diri, saudara, itu tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan dunia pada saat ini, saudara. Ada beberapa orang di sini, katakan, saudara, ada beberapa orang yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Justru anak-anak Tuhan akan semakin giat di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan menyadari bahwa beribadah kepada Tuhan itu mengandung janji yang bermanfaat, yang berguna untuk hidup kita sekarang ini, saudara. Juga untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup kita sekarang ini, saudara, ya untuk kita menjelang hari Tuhan. Dan kalau berguna untuk hidup yang akan datang, yaitu setelah hari Tuhan, saudara. Apa yang kita lakukan pada saat ini, saudara, tidak akan sia-sia. Ibadah yang kita lakukan bersama dengan keluarga kita, saudara, itu tidak akan sia-sia, saudara. Sebab itu, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, mari, saudara, jangan itu membuat kita menjadi kendor. Wah, tidak berbakti di gereja, saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Allah ada. Terlebih firman Tuhan diberitakan, saudara. Roh Kudus akan tolong kita. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua yaitu kita hidup di dalam kasih
kepada sesama. Saudara, hidup di dalam kasih kepada sesama. Saudara, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam penyangkalan diri, yang hidup di dalam kerendahan hati, saudara, mereka akan dapat hidup dekat dengan Tuhan. Mereka dapat berdoa dan beribadah kepada Tuhan, saudara. Dan selanjutnya, kita harus saling mengasihi. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22, saudara, di sana disebutkan bahwa di dalam mengasihi ini kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, saudara, berarti ya tidak asal-asalan, tidak hanya di bibir saja, boleh dikatakan demikian. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan standar, memberikan ukuran, saudara, bagaimana kita ini harus saling mengasihi. Dan ukurannya, saudara, di sini adalah kasih Allah kepada kita. Saudara, ya, kita semua telah merasakan betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menyelami, kita tidak dapat mengukur betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa panjang dan lebarnya kasih Allah itu, saudara. Nah, kita telah merasakan kasih Allah kepada kita itu seperti apa? Nah itu, saudara, Allah ingin kita pun, saudara, melakukan hal yang sama kepada saudara-saudara kita seiman, kepada sesama kita, saudara. Karena apa? Karena kasih itu adalah tanda atau lencana, saudara, bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Jadi, saudara, itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Mari kita satu dengan yang lain, saudara. Kita bersama-sama, kita saling mengasihi saudara bersaudara, saudara. Ya, saat ini kalau kita berada di rumah, saudara, kan keluarga kita mengumpul bersama-sama, saudara. Mari kita bersama-sama wujudkan itu. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, yang ketiga yaitu melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Kita buka saja, saudara, di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 bagian A, ya. Roma 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 bagian A. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa sebagaimana tubuh kita ini, saudara, terdiri dari banyak anggota. Nah, demikian juga sidang jemaat, saudara, sidang jemaat Allah itu, saudara, di hadapan Tuhan itu banyak, saudara, tetapi semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sidang jemaat kita banyak, saudara. Kalau kita ibadah di hari Minggu, ya hari Minggu pagi, hari Minggu sore, ya lebih banyak daripada ibadah pertengahan minggu atau ibadah-ibadah di wadah, saudara. Nah, tetapi, saudara, itu semua adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah,
saudara, kalau di sini dinamakan satu kesatuan, itu saudara, itu berarti terdiri dari banyak anggota. Nah, banyak anggota di sini saudara, itu bukan hanya menunjuk kepada jumlah, tetapi juga menunjuk kepada kejamakan atau bermacam-macam karunia yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Karunia-karunia yang diterima oleh masing-masing jemaat, dan itu berbeda-beda, saudara. Jadi kalau saudara terjadi kejamakan atau karunia yang berbeda-beda di dalam jemaat, di tengah-tengah saudara-saudara kita seiman, saudara, itu bukan menjadi suatu pemisah, itu bukan menyebabkan kita menjadi terpecah belah, membentuk kelompok-kelompok. Tidak demikian, saudara. Karena apa? Karena karunia itu diterima masing-masing jemaat, itu telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang dikatakan, saya tidak mempunyai karunia untuk melayani, saudara. Tuhan saudara percayakan, meskipun hanya satu karunia. Ingat saudara, dalam perumpamaan talenta, tidak ada yang dipercayakan, tidak diberi talenta, tapi ada yang dipercayakan satu talenta, saudara. Nah, demikian juga saudara, di dalam karunia pelayanan ini, saudara, kalau firman Tuhan menasihatkan, memerintahkan untuk kita melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing, saudara, itu berarti Tuhan telah berikan kepada kita, saudara. Tuhan telah percayakan kepada kita masing-masing. Jadi, saudara, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan menghendaki, saudara, kita satu dengan yang lain saling melayani, saling membangun, saudara, itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Dan ayat yang terakhir, mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi, di dalam menantikan hari kedatangan Tuhan ini, saudara, kita harus bersabar, kita harus meneguhkan hati kita. Kita tetap berdiri di dalam iman kita yang paling teguh. Mari kita bersama-sama dengan keluarga saling membangun, saling mengasihi. Kita bersama-sama mempergunakan waktu yang ada, saudara, untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada, tetapi biarlah kita bersama-sama boleh menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bergandengan tangan keluarga, lepas keluarga yang ada, mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, bahkan kesukaran semakin bertambah Tuhan. Dari mana kami ada pada saat ini adalah masa-masa yang sukar, tetapi kami bersyukur firman-Mu diberitakan pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua, Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, Tuhan, di dalam kami menanti-nantikan Tuhan. Bapa dalam surga, mampukan kami semua, Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama-sama Tuhan, kami boleh menguasai diri kami dengan situasi negeri kami, dengan keadaan yang tidak menentu, Tuhan. Tetapi kami boleh
menguasai diri kami, sehingga kami ada ketenangan di dalam jiwa kami, ada ketentraman di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama dengan keluarga kami boleh menghampiri Tuhan, kami boleh berdoa kepada Tuhan, kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bahkan Bapa dalam surga, kami pun Tuhan, di dalam kehidupan kami juga boleh mengalirkan kasih, kami boleh mengalirkan kasih kepada sesama saudara kami, kepada orang-orang lain Tuhan. Biar kami juga boleh menjadi garam dan terang Tuhan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, bahkan kami pun boleh mempergunakan waktu yang ada Tuhan, tidak menyia-nyiakan begitu saja, tetapi kami pun boleh Tuhan melayani Engkau, mengerjakan apa yang Allah percayakan di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu ya dan amin adanya. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Akan ada waktunya Tuhan, di mana kami boleh menuai apa yang kami tabur pada saat ini. Dan menjadi doa kami bersama-sama, Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami, pimpinlah kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan setiap kebenaran-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.